Marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Mari kita lanjutkan doa-doa kita bagi mereka yang terdampak pandemi, mereka yang membutuhkan doa kita agar tetap memiliki harapan, segera diberi kesembuhan dan diberikan penghiburan. Dan bagi mereka yang meninggal, Romo Sugiono dan Romo Andri, sahabat saya, diberikan kemuliaan kekal bersama Allah dan para kudusnya. Yesus memasuki sebuah desa dan seorang perempuan bernama Marta menyambut dia di rumahnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudaraku yang terkasih, anak-anak sekalian, Bapak Ibu, selamat siang. Hari ini kita bersama seluruh gereja memperingati Santa Marta, sahabat Tuhan. Marta adalah saudara dari Maria dan Lazarus. Mereka kita kenal tinggal di Betania, sebuah kota kecil dekat Yerusalem. Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka dan sering berkunjung ke rumah mereka bersama para murid. Santa Marta digambarkan sebagai seorang wanita penuh perhatian dan aktif melayani Yesus dan para murid. Ia juga merupakan seorang yang penuh iman. Hal ini dinyatakan pada saat Lazarus wafat. Ia berkata pada Yesus, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Kita doakan semua orang yang terdampak karena pandemi, yang sakit kita doakan supaya sembuh, yang berduka mendapatkan penghiburan, dan yang wafat mendapatkan kemuliaan. Peristiwa kita doakan para romo yang wafat hari ini. Ada sahabat saya, Romo Andre Yuniko Purdianto, yang sangat merindukan kembali bermisi di Pakistan, sedang mengurus visa, tetapi karena COVID mendapatkan visa menuju hidup abadi. Juga Romo Kristianus Sugiono dari Keuskupan Agung Semarang. Saudara-saudariku yang terkasih, anak-anak sekalian, ketika kita berbicara mengenai kerohanian orang Katolik, kerohanian Kristiani, sering kita mendengar bahwa Marta mewakili spiritualitas kerohanian aktif karena Marta melayani sebagaimana sering kita dengar. Sedangkan Maria mewakili kerohanian kontemplatif karena Maria berada di kaki Yesus mendengarkan Yesus. Kedua jenis kerohanian ini tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Kedua kerohanian ini harus berjalan beriringan, saling melengkapi dalam hidup Kristiani. Kita harus memiliki keduanya dalam hidup kita. Mungkin sekali pemisahan keduanya menjadi alasan Yesus dengan lemah lembut menegur Marta dalam Injil Lukas, karena Marta memisahkan keduanya. Yesus berkata kepada Marta, ketika Marta mengeluh kepada Yesus bahwa Maria tidak membantunya di dapur. "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Marta yang kita kenal sebagai orang praktis, mendengarkan nasihat dari Yesus yang lemah lembut itu, pasti berubah. Pasti dia menjadi orang yang tidak sekedar bekerja, tetapi semakin mau mendengarkan Tuhan, semakin mau mendengarkan kehendak-Nya.
Dalam Injil hari ini, Marta menunjukkan kepada kita aspek lain dari iman. Selain mendengarkan Yesus, yakni aspek mempercayai Tuhan. Marta percaya bahwa Tuhan bisa berbuat lebih banyak. Dia berkata, "Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Iman Marta meminta Marta untuk sepenuh hati mempercayai Tuhan. Secara umum Marta mengerti apa itu kebangkitan dan percaya akan kebangkitan. Berbeda dengan orang-orang kaya, kaum Saduki yang tidak percaya kebangkitan. Marta tahu di dalam hatinya bahwa yang dia butuhkan hanyalah mempercayai Tuhan, bahwa Yesus akan melakukan apa yang baik, yang benar untuk kita manusia. Memang Maria dalam Injil pernah disebut telah memilih bagian yang lebih baik. Mendengarkan Yesus adalah sesuatu yang sangat penting, karena Maria tahu kesempatan berjumpa dan mendengarkan Yesus itu tidak banyak. Kita pun juga harus mendengarkan Tuhan seperti yang Maria lakukan, untuk kemudian kita laksanakan sabdanya. Untuk kemudian kita persaksikan kepada orang lain apa yang sudah kita dengarkan. Tetapi mengapa kadang-kadang kita begitu sulit mendengarkan Tuhan berbicara? Sulit untuk memberikan waktu mendengarkan sabda Tuhan yang bicara tentang hidup kita. Apakah karena kita kurang percaya seperti Marta? Kita harus belajar dari Marta. Iman teguh seperti yang dimiliki Marta membantu manusia lebih mau mendengarkan dan melaksanakan kehendak Tuhan di dalam hidup praktis sehari-hari. Mendengarkan Tuhan dengan doa dan mendengarkan orang lain yang menyampaikan kehendak Tuhan yang baik itu penting. Paulus menasihati, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itulah mengapa kita perlu mendengarkan orang lain dengan rendah hati. Oleh karena itu, orang Kristiani yang baik pasti suka mendengarkan dan suka mengasihi atau berbuat baik sesuai dengan kehendak Tuhan, sebagaimana juga dinasihatkan oleh Yohanes dalam bacaan pertama yang kita dengarkan tadi. Anak-anakku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dengan keyakinan itu, mari kita lanjutkan doa-doa kita bagi mereka yang terdampak pandemi, mereka yang membutuhkan doa kita agar tetap memiliki harapan, segera diberi kesembuhan, dan diberikan penghiburan. Dan bagi mereka yang meninggal, Romo Sugiono dan Romo Andri, sahabat saya, diberikan kemuliaan kekal bersama Allah dan para kudusnya. Kita persembahkan segala kecemasan dan harapan-harapan kita kepada Tuhan, kita persatukan dengan persembahan Tuhan Yesus sendiri. Marta berkata kepada Yesus, "Engkaulah Kristus, Putra Allah yang hidup, yang telah datang ke dunia ini." Saudara-saudara terkasih, terima kasih atas kebersamaan dalam Ekaristi hari ini. Kita ucapkan terima kasih pada Romo Yudo sebagai lektor dan semua petugas yang lain. Semoga
kita semua terberkati, dan oleh karena itu marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang makasih memberkati saudara sekalian, semua orang yang kita doakan, keluarga-keluarga kita dan karya baik kita hari ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.